Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Saat ini kita berada di penghujung tahun 2022 Masehi. Sebentar lagi kita memasuki tahun 2023. Sudah barang tentu dalam perjalanan setahun kita ini banyak hal yang kita alami. Banyak kejadian, banyak peristiwa, baik pada diri kita, pada keluarga, pada teman, pada masyarakat, pada negara, dan bahkan pada dunia ini yang telah terjadi selama tahun 2022 itu. Dari peristiwa-peristiwa besar sampai peristiwa-peristiwa kecil. Dari peristiwa-peristiwa yang tidak ada hubungannya dengan kita secara langsung sampai kepada peristiwa-peristiwa yang berhubungan secara langsung atau tidak langsung kepada kita. Tentu semua peristiwa yang terjadi, yang kita ketahui, yang kita sadari, bahkan yang kita tidak sadari sekalipun, dapat kita jadikan sebuah pelajaran penting dalam kehidupan kita. Al-Quran mengajarkan kepada kita suatu sikap yang disebut dengan i'tibar, mengambil pelajaran atau mengambil ibrah. Ada beberapa ayat yang menegaskan hal itu kepada kita. Misalnya firman Allah yang berkata, fa'tabiru ya ulil albab. Ambillah pelajaran dari peristiwa-peristiwa yang terjadi itu, wahai orang-orang yang memiliki akal pikiran. Atau ayat yang menegaskan, wa innaha la'ibratan li ulil albab, aw li ulil absar. Sesungguhnya itu adalah sebuah ibrah, sebuah pelajaran bagi orang-orang yang memiliki akal pikiran atau orang-orang yang memiliki basirah. Peristiwa sudah terjadi. Kita tidak perlu menyesali, meskipun mungkin kita menyayangkan. Ada hal-hal yang seharusnya kita raih, tapi luput dari kita. Ada hal-hal yang tidak harusnya kita kerjakan, tapi juga terjadi. Tugas kita adalah, tanggung jawab kita adalah terhadap berbagai peristiwa itu, sebagaimana yang tadi diingatkan oleh Al-Quran, ialah mengambil pelajaran. Pelajaran untuk ke depan. Pelajaran untuk kita jadikan sebagai bahan penting buat kita untuk mengelola kehidupan kita di masa yang akan datang. Bagi sebuah organisasi tentu saja perjalanan 1 tahun itu perlu dievaluasi, bahkan untuk diri kita juga perlu kita evaluasi apa yang kurang, apa yang lebih, apa yang menjadi sangat penting buat kita, apa yang sudah kita lakukan dan sebagainya. Kita perlu lakukan evaluasi dan tentu kita perlu juga melakukan introspeksi. Karena betapapun kita sebagai manusia memiliki berbagai kekurangan, tapi pada saat yang sama kita memiliki potensi-potensi. Yang paling penting kita tidak menyesali atas apa yang kita anggap kurang, ya. Kita jadikan itu sebagai bahan pelajaran yang penting buat kita untuk memperbaiki diri kita ke depan, memperbaiki organisasi kita ke depan. Kita perlu semangat, kita perlu as-siqah billah, percaya pada Allah, bahwa Allah bersama kita. Allah tidak akan mengabaikan kita, Allah tidak akan menelantarkan kita. Tidak semua yang kita inginkan itu terjadi. Tapi tidak semua yang telah terjadi itu merugikan kita. Ada banyak hikmah di balik berbagai
peristiwa. Ada banyak hikmah di balik berbagai persoalan-persoalan yang terjadi pada kita, di berbagai kejadian yang mungkin kita tidak suka, tetapi sesungguhnya di sana ada pelajaran yang sangat penting. Al-Quran mengingatkan kepada kita untuk kita tidak sekedar melihat sesuatu itu di permukaan, tapi lihatlah sesuatu, ambillah pelajaran di balik apa yang terjadi itu. Karena boleh jadi kebaikan ada pada apa yang tersembunyi di balik peristiwa itu. Ikhwani akhwati rahimakumullah, sekali lagi kita jadikan apa yang telah berlalu itu sebagai sebuah pelajaran, dan yang ke depan kita penting untuk terus berjuang, yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, punya rasa optimisme, dan kita terus memiliki semangat jihad, semangat berusaha, semangat bekerja, dan bekerja, dan bekerja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.